Capek-capek ngejelasin utility, white paper, sama technical, malah jadi miliarder gara-gara meme anjing pakai topi. Tapi ini tuh koin apa sih sebenarnya? Hai, balik lagi dengan gue Dila, selamat datang di channel Koinvestasi. Baru beberapa minggu kemarin kita nunggu altcoin season. Tapi yang naik gila-gilaan malah token-token yang bercanda alias meme coins. Dalam sebulan token Wave berhasil naik 400%. Bahkan PP dan Floki naiknya bisa sampai 700%-an. Tapi kalian wajib nonton video ini sebelum FOMO sama kripto-kripto meme coins. Meme coins adalah koin-koin yang biasanya dibuat hanya untuk bercandaan aja. Layaknya meme pada umumnya, biasanya meme coin dibuat untuk merespon suatu kejadian atau peristiwa baik di dunia kripto maupun di luar kripto. Kalian pasti udah familiar nih sama meme coin pertama, yaitu kripto anjing bernama Dogecoin yang mulai populer sama Elon Musk gara-gara rajin ngepost meme anjing di Twitter, bahkan sempat ganti logo Twitter pakai logo meme Doge. Nah, Dogecoin sendiri diciptakan sebagai satir sebenarnya terhadap ekosistem kripto, dan itu juga digunakan sebagai gerbang awal supaya orang-orang tuh belajar kripto dengan santai dan bercanda. Nggak ada utility-nya, nggak pakai ribet, jadi supaya orang-orang tuh nggak jiper duluan untuk belajar kripto. Nah, jejak Dogecoin ternyata diikuti nih sama banyak meme coin lainnya, yang hampir semuanya diciptakan tanpa fungsi dan nggak ada nilai intrinsiknya. Nah, terus kalian pasti mikir, kalau nggak ada nilai intrinsiknya, kenapa bisa cuan banyak, bahkan bisa jadi miliarder dari meme coin? Nah, hal ini karena the power of community. Meme coin memiliki harga yang sangat receh sehingga market cap-nya juga kecil. Sehingga penjualan dan pembelian pun bakal sangat berpengaruh ke harganya. Jadi lebih gampang buat di-pump, tapi gampang juga untuk di-dump. Tinggal ajak komunitas berbondong-bondong beli bareng-bareng, harganya juga jadi bisa naik. Kamu bisa ngelihat pumping ini dengan tools buat ngelihat aliran uangnya. Nah, hal ini penting buat kamu yang penasaran meme coin apa sih yang bakal naik. Dan ini juga penting buat kamu menghindari masuk ke koin yang potensial bisa rug pull yang dipump sama influencer. Nah, kalau kalian penasaran tools apa aja sih yang bisa kita pakai buat trading, komen di bawah ya, nanti kita spill tools-toolsnya. Kalau dilihat dari tools Orion, ada beberapa memes yang emang udah teraliri uang, seperti BONG dan PP yang terlihat masuk ke list 10 besar, yang berarti ada kemungkinan kita bisa melihat pump dari dua meme coin tersebut. Nah, tapi kok bisa pump sih? Ada apa emang sebenarnya? Karena market kripto yang lagi bull run, semakin banyak nih orang-orang yang tertarik beli kripto. Dan semakin banyak juga nama-nama besar yang ikutan ngepromosiin, entah emang buat iseng aja beli meme coin, atau sebenarnya mereka tuh emang udah punya meme coin tersebut, dan pengen orang-orang pada beli biar harganya naik, dan mereka bisa cuan. Nah, hal ini menyebabkan investor baru dan investor yang punya uang berlebih tuh jadi FOMO atau fear of missing out untuk mencoba keperuntungan dengan membeli meme coin juga. Nah, balik lagi nih, the power of community. Walaupun meme coin nggak punya utility dan nggak punya nilai intrinsik, tapi kekuatannya itu ada di komunitasnya. Itu dia yang terjadi pada Juli 2020 saat seorang TikToker ngajak followersnya untuk berbondong-bondong daripada beli kripto yang udah mahal, mending beli Doge aja yang masih murah. Beli cukup beberapa dolar aja, itu bisa kaya bareng-bareng. Nah, akhirnya Doge tuh viral di TikTok dan harganya juga ikutan terbang. Tapi di sini juga nih risikonya. Meme coin tuh bisa jadi pisau bermata dua, karena semakin tinggi keuntungannya berarti ada resiko yang tinggi juga. Karena market cap meme coins yang emang kecil, jadi ketika early buyers atau pembeli awal tokennya tuh udah cuan banyak, kemungkinan besar mereka bakal langsung jual di pucuk. Nah, kalau udah ada penjual massal kayak gitu, harganya bakal langsung anjlok. Buat yang FOMO dan belinya di pucuk, ya amsyong. Lebih bahayanya lagi, developers yang sengaja bikin meme coins for the sake of making meme coins supaya mereka tuh untung pribadi. Nah, mereka menciptakan token dengan mekanisme yang menjebak. Sehingga ketika udah banyak yang beli, uangnya udah terkumpul banyak, developer tuh tinggal kabur bawa seluruh keuntungannya. Contohnya, koin meme Squid Game tahun 2021. Koin itu diciptakan sama si developernya memanfaatkan serial Squid Game yang emang sedang populer tahun itu. Banyak banget influencers yang ngepromosiin koin ini dan banyak yang FOMO untuk membeli Squid Game itu. Ternyata developernya menerapkan sistem honeypot, di mana token itu bisa dibeli tapi nggak bisa dijual. Dengan FOMO yang besar kayak gini, uang yang terkumpul dan masuk ke kantongnya developer juga pasti makin banyak. Mereka pun langsung menarik semua koinnya atau yang disebut dengan rug pull. Momen harga token Squid Game yang terjun bebas jadi nol ini juga terekam di live streamingnya seorang YouTuber. Tapi ternyata nggak semua meme coin kayak gitu. Ternyata ada juga yang tadinya bercanda, jadi serius. Contohnya meme coin Shiba Inu yang sekarang punya beberapa ekosistem. Yaitu ada token governance-nya yang bernama Bone untuk voting keputusan DAO. Lalu ada juga Leash Token yang merupakan token rewards untuk holders dari NFT-nya Shiba Inu, yaitu Shiboshi NFT. Nah, selain itu, Dogecoin juga menghidupkan kembali foundation-nya, termasuk
Di dalamnya itu ada perwakilan Elon Musk dan juga Vitalik Buterin sebagai advisor-nya. Dari situ, salah satu inovasinya adalah standar token DRC20, di mana koin Dogecoin itu bisa ditempel konten-konten berupa musik, gambar, ataupun teks. Mirip kayak BRC20 gitu ya. Tapi dari semua FOMO tadi, meme coins tuh juga punya event atau momentumnya dia sendiri, layaknya altcoins yang punya alt season. Meme coin juga punya nih namanya meme season. Tapi beda dengan altcoin season yang punya indeks dan bisa deteksi dari market cap totalnya, nah meme season ini sifatnya anomali, cuman bisa kelihatan dari sentimen komunitas kripto. Walaupun biasanya hampir mirip nih kalau dilihat dari chart market cap total dengan total altcoin. Karena pada Desember yang lalu harusnya itu terjadi altcoin season, tapi aliran uang ini malah masuk ke meme season. Jadi sebenarnya ya kita nggak tahu pasti nih kapan bakal terjadi. Momen buluran kayak gini, kamu bisa expect banyak meme coin yang bermunculan. Bakal banyak banget orang yang bikin dan juga ngejual meme coin kayak kacang rebus. Saking banyaknya meme coin, jarang yang bisa bertahan hitungan tahun. Contohnya nih, di bulan 2021, banyak banget meme coin yang berhasil dan menjadi tren, tapi sekarang sih komunitasnya udah ninggalin. Contohnya ada Doge Buff dan juga Baby Doge yang ikut-ikutan Dogecoin atau bisa dibilang numpang trennya Dogecoin. Terus ada juga nih Bob, yaitu meme dengan orang hijau yang tersenyum. Lalu ada Vita Inu yang ngikutin tren anjing pada tahun itu. Kita nggak bisa nyebutin lebih banyak karena memang ada ribuan meme coin yang beredar pada waktu itu. Tapi ya nggak banyak yang bertahan. Nah terus kalau di siklus yang ini gimana? Tahun ini, memes itu lebih bervariasi, nggak cuma didominasi sama anjing aja, tapi ada karakter dari memes lain, bahkan ada kartun. Contohnya, ada token dog with hat, atau disebut wave, yang tadinya meme coin itu sebuah jokes atau bercandaan dari anjing yang memakai topi, tapi malah jadi tren dan bahkan dibeli oleh venture capital. Nah, Wave ini berhasil listing di exchange global terbesar yaitu Binance, dan udah ada di beberapa exchange lokal seperti Pintu, Reku, dan juga toko kripto. Nah, sejak listingnya di exchange, Wave itu udah naik 668% dari harga 4.600-an jadi 30.000. Nah, setelah itu ada Bonk yang sebenarnya udah ada dari akhir 2022 yang dirilis sebagai airdrop hadiah Natal untuk komunitas Solana. Nah, tapi pengembangannya itu tetap berjalan. Kayak kemarin nih mereka membuat bot untuk para trader mendapatkan harga terbaik. Dan mereka juga membuat tempat swap sendiri untuk bisa menukarkan koin yang kalian punya dengan token Bonk. Gak hanya itu fitur-fitur yang mereka ciptakan, tapi juga ada event-event yang cukup aktif nih. Seperti saat Natal kemarin ada event Bonk Mass dan juga Bonk Chinese New Year yang mereward token holder dari user fitur-fitur mereka. Nah, kenaikan Bonk juga nggak kalah fantastis. Bonk tuh berhasil naik 300% dari harga Rp0,029 menjadi Rp0,75. Bonk sendiri udah berhasil menang award dari CoinMarketCap sebagai Meme Coin of the Year. Dua token yang tadi emang masih bertema anjing, tapi yang selanjutnya ini ada PP, yaitu temanya kodok. Meme coin ini mulai terkenal dari pertengahan tahun 2023 dan lagi booming juga di tahun ini. Emang sih nggak banyak update dari PP, tapi PP sendiri udah listing di banyak exchange, termasuk exchange lokal. Nah, PP sendiri berhasil naik lebih dari 600%. Gimana nih? Gila nggak? Bitcoin aja baru naik 42%. Tapi, sebelum kalian FOMO, ingat do your own research biar nggak cuma ikut-ikutan aja. Dari penjelasan yang tadi, meme coins emang punya potensi yang sangat besar, tapi juga risikonya besar juga. Kalau kalian FOMO dan ikut-ikutan beli meme coins pas harganya udah tinggi, ya siap-siap aja bakalan nyangkut. Apalagi kebanyakan tim di balik meme coins itu anonymous atau nggak diketahui identitas aslinya. Jadi kalau misalnya terjadi rug pull alias duitnya dibawa kabur sama mereka, ya nggak ada yang bisa kita salahin. Kalau kalian tipe orang yang pengen investasi jangka panjang dan cukup konservatif, yang kalau mau beli sesuatu tuh harus menimbang-nimbang fungsi dan kelebihannya, meme coins ini nggak cocok buat kamu. Tapi kalau kamu tipe orang yang suka sama hal-hal beresiko tinggi, penasaran sama sensasi naik turun drastisnya meme coin, ya silakan aja. Yang penting, kamu udah tahu resiko-resikonya. Dan selalu gunakan uang dingin yang bisa kamu lupain. Jujur nih, gue personally cuman pernah beli meme coin 1 kali di tahun 2021. Itu juga karena gue iseng dan gue penasaran. Gue beli pun pakai uang dingin, jadi ya gue nothing tulus. Gue nggak berharap apa yang gue beli itu bakal naik terus. Nah, ada yang bisa nebak nggak nih kira-kira gue beli apa di tahun 2021? Gimana kalau kalian? Tulis meme coin jagoan kalian yang cuannya udah ngelebihin Bitcoin di kolom komentar. Sekian penjelasan dari gue, tetap stay tune buat update ke depannya karena di Koinvestasi semua bisa kripto.